Gacor di MotoGP Belanda 2023, Marco Bezzecchi ternyata sudah paham sirkuit Assen. Pembalap tim Muni VR46, Marco Bezzecchi, kembali naik podium saat mentas di MotoGP Belanda 2023. Bezzecchi, yang sempat melempem di 2 seri sebelumnya, justru dapat tampil gacor di sirkuit Assen, Belanda. Lantas apa yang menyebab kebangkitan Bezzecchi tersebut? Ternyata, alasan utamanya, karena Bezzecchi sangat menyukai sirkuit Assen, bisa dikatakan itu adalah salah satu trek favoritnya. Bagi rider berusia 24 tahun tersebut, sirkuit Assen merupakan trek yang memiliki kenangan manis di kehidupannya. Dia juga kerap kali menonton sang idola yang juga merupakan gurunya, yakni Valentino Rossi, saat beraksi di sana. Di trek ini, saya memiliki kenangan yang sangat baik, selain hasil tahun lalu. Juga ketika saya masih sangat muda, ibu dan ayah saya datang ke sini dan membawa kami untuk melihat balapan dengan saudara perempuan saya, dan bagi saya itu luar biasa. Saya sangat ingat, tribun tidak memiliki penghalang, jadi Anda bisa sangat dekat dengan trek. Saya sudah sering mengikuti Vale, dia adalah idola saya, tambahnya. Saya bermimpi untuk membalap di trek itu, sekarang berada di sini, berjuang untuk podium, kemenangan, itu luar biasa. Itu adalah tempat yang sangat saya sukai, lanjut Bezzecchi. Sapaan Bezzecchi sendiri saat ini sedang menikmati masa-masa terbaik dalam karirnya di MotoGP. Rookie of the Year, MotoGP 2022 itu, sekarang duduk di peringkat 3, klasemen sementara, dengan torehan 158 poin, dengan mengantongi 2 kemenangan di balapan utama. Sirkuit Assen adalah sirkuit yang paling setia dengan ajang MotoGP. Pasalnya, trek sepanjang 4,5 km itu menjadi satu-satunya sirkuit yang tak pernah absen sejak balapan Grand Prix sepeda motor kali pertama digelar pada 1949 lalu. Hanya sekali The Cathedral, julukan Assen, tak menggelar balapan Grand Prix sepeda motor yakni pada 2020 karena pandemi COVID-19. Alhasil, banyak pembalap MotoGP yang suka dengan trek ini, termasuk sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, yang sampai membuat tato layout dari sirkuit ini. Begitu pula dengan Bezzecchi, yang mengaku sangat suka dengan sirkuit Assen. Pasalnya, di sanalah dia meraih podium pertamanya di kelas utama yakni pada musim debutnya di MotoGP Belanda 2022. Kemudian, pada seri penutup, paruh pertama musim MotoGP 2023 di sirkuit Assen, pembalap asal Italia itu sukses meraih kemenangan dalam sprint. Lalu, dia naik podium kedua pada balapan utama setelah kalah bersaing dari Pecco, sapaan Bagnaia. Awalnya KTM seperti tidak menginginkan Marquez. Namun dalam beberapa hari ini ada ralat dari bos KTM. Mungkin mereka berpikir ulang dampak dari pernyataannya terhadap atlet bintang Red Bull itu. Sementara sponsor utama KTM adalah Red Bull juga. Honda dan Marc Marquez sedang melalui momen yang sangat sulit di kejuaraan dunia MotoGP. Sehingga opsi meninggalkan tim Honda mungkin saja terjadi. Semua keputusan ada di tangan pembalap. Kondisi ini jelas mendapat perhatian dari tim lawan dan sponsor. Jika mereka dulunya sulit mendapatkan Marquez, kini kesempatan ini jelas tidak akan disia-siakan oleh mereka. Terutama yang paling dekat dan ada sejarah kerjasama sebelumnya atau di masa lalu adalah tim KTM. Apakah KTM berubah pikiran? Pete Beirer selaku direktur balap KTM mengoreksi pernyataan yang pernah diucapkannya beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, "Tidak benar bahwa kami tidak menginginkan Marc Marquez. Saya hanya mengatakan bahwa hipotesis menempatkannya di saham motor kami pada tahun 2024 tidaklah realistis," ujar bos asal Austria itu. Pasar MotoGP pun heboh. Pernyataan baru yang dikeluarkan Pete Beirer terdengar seperti kesepakatan yang hampir selesai, di mana Red Bull bisa saja memboyong Marquez setelah kontraknya di Honda habis. Ditambah lagi, Dani Pedrosa juga menegaskan bahwa situasi di Honda mulai mengganggu Marc Marquez. Awalnya KTM seperti enggan menerima pembalap sekaliber Marc Marquez dengan kondisi saat ini, dengan mengatakan, kalau dia menang, itu semua berkat dia. Dan sebaliknya, jika dia kalah, itu salah motornya.
Namun hanya beberapa minggu sejak pernyataan Pit Beirer ini, ketika situasi menunjukkan bahwa Marc Marquez bisa benar-benar meninggalkan Honda. Bos pabrikan asal Austria itu sepertinya menarik kembali kata-katanya. Atau lebih tepatnya mengoreksi lagi taannya bahwa tidak benar KTM tidak menginginkannya. Menjelang berangkat ke Jerman untuk melakoni GP Sachsenring, mungkin untuk pertama kalinya, Marc Marquez mengakui bahwa dia dapat mengevaluasi hipotesis rencana B. Jika Honda tidak dengan cepat menempatkannya pada posisi untuk menjadi pemenang lagi. Dengan motor yang benar-benar kompetitif. Fakta bahwa sekarang hubungan antara Marquez dan Honda sangat tegang. Sama seperti fakta bahwa Red Bull selaku sponsor dari keduanya, yakni Marc Marquez dan KTM, ingin mengambil risiko kudeta. Untuk mencoba menyatukan dua permata berharga dari sejarahnya berkecimpung dalam balap motor. Pit kembali menegaskan, tidak benar bahwa Marquez tidak menarik minat kami. Di luar teks dikatakan bahwa kami tidak tertarik karena, pertama, Marc Marquez masih memiliki kontrak yang valid. Dan kami sudah memiliki 4 pembalap di bawah kontrak untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Jadi bukan karena kami tidak tertarik. Tapi itu tidak realistis bagi Marc untuk datang ke KTM pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, kami perlu berbicara dengan Marc. Tetapi kami belum melakukannya dan kami tidak akan melakukannya dalam waktu dekat. Namun, fakta bahwa namanya digabungkan dengan KTM membuat kami sangat senang. Karena ternyata motor kami sekarang benar-benar bisa merebut gelar juara dunia. Hal yang membuat saya tersenyum adalah bahwa ada begitu banyak pembicaraan tentang Red Bull. Karena Red Bull tidak dapat menawarkan itu kepada Marc Marquez. Atau bisa dikatakan sponsor minuman itu yang membawa pembalap. Hanya Marc Marquez yang bisa memutuskan sendiri, imbuh Pit Beirer. Dan mungkin itulah yang Marc lakukan. Bahkan di Mugello, dia menegaskan kembali bahwa dia masih ingin menang dengan Honda. Tetapi pada 2025, dia bisa hengkang jika dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Sekarang Dani Pedrosa yang notabene adalah mantan rekan setimnya dan kini menjadi test rider KTM, juga angkat bicara. Kondisinya di Honda mulai sedikit membosankan untuk Marc. Polanya berulang dan saya pikir itu sesuatu yang sulit dicerna dan dipahami. Mereka perlu melakukan beberapa analisis. Mereka harus menemukan alasan dari masalah tersebut dan mengambil langkah-langkah kecil. Di sana kita akan melihat seberapa jauh dia sebenarnya. Dari sensasi yang dibutuhkan untuk menang dan perubahan apa yang harus dia lakukan untuk menemukan kekuatannya kembali, kata Pedro. Bos HRC Koji Watanabe menyadari bahwa Marc Marquez mungkin akan pergi meninggalkan mereka. Namun mereka merasa tidak khawatir kehilangan. Honda mengalami momen terburuk dalam sejarah MotoGP. 3 dari 4 pembalapnya cedera dan di Mugello, Marc Marquez kembali mengalami crash dalam balapan. Di musim 2023 ini, harapan untuk mendapatkan gelar juara dunia sudah sirna. Kesalahan Honda RC213V yang bersumber dari bagian depan motor dan tidak memberikan kepercayaan diri saat dipacu hingga limitnya.